Molor-molor semoga banyak berkah. Meskipun berliku-liku kehidupannya, tapi tetap keinginannya apa berkah. Berkah. Ketuanya gemuk, tidak boleh makan banyak-banyak. Ya, senengane pergedel, pergedel, senengane dimek-mek, dimek. Ya, pergedel itu kan buatnya dimek-mek. Nah, panjang-panjang, tiga endok sing ora mungkin tadi anak ya bu itu, harus digoreng. Nah, telur lagi dipecah, tegese rezekine ora akeh gitu. Dipecah nah karena dua jadi satu, insyaallah rezekine akeh gitu. Kandhane ora percaya. Alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Tempenya usah tempenya cilik-cilik gitu, cilik-cilik. Masya sugih duit cilik-cilik gitu. Ayam niku tegese ayem gitu. Muga-muga uripe tansah ayem. Wis duwe bojo urung iki? Dereng Pak, tolong dereng dipromosikan gitu. Lek jenenge Taupan niku tok u p tok gitu. Lek Jawa tok. Monggo. Nah, ayo televisi nih dipasang gitu. Tepuk tangan, terima kasih. Matur nuwun. Monggo tumpenge diseret mundur. Diseret mundur. Ayo panitia. Dikira rebutan ning jaba. Gitu. Nah, sing pengen mangan ning jaba. Iki engko ya kena gitu. Aja lali aku dibagi. Mohon tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Untuk yang pertama mungkin supaya suasana cepat mencair, kita tampilkan teman-teman yang di belakang dari koteannya ya. Mohon disorot ke belakang teknisinya Pak Alun. Nggih, saderengipun mulai Mas. Estunipun niki napa niki kok nggo resek nang rene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak punten kula mboten saged basa Jawi. Iki saking mitu ya sih. Yo, napa? Bahasa Indonesia ya? Yo. Ini dari middle, kami itu pertama terbentuk saat ya sebelumnya kami perkenalkan diri dulu ya. Kami dari middle, dari langsung aja dari Fakultas Teknik. Middle niku napa? Kita itu diharuskan tampil dan kita itu bingung mau menampilkan apa, itu kita masih bingung gitu. Jadi nggak terpikir mau menampilkan apa, sedangkan
dari jurusan lain itu banyak yang menampilkan drama apa gitu. Nah, jadi kan kami ini ingin tampil beda gitu. Satu, dua, tiga. Oke, kita ya. Langsung dimulai. Oke, mohon aplausnya untuk Rigo. Sarungnya api rek.
Lagi. Terima kasih. Ayo. Mohon aplausnya sekali lagi untuk
speechless nih Pak. Mohon tepuk tangannya sepindang le. Oke di kono wi. Kopi di kono. Ini kopi mari tangi tenan. Aja lali HP-ne Pak Ibnu nggih. Kirang saya mbok bilih Bastra mboten nampilaken nestunipun. Napa enten ingkang wantun Bastra nyumbang? Wantun. Aku sik, Ren. Bastra mewakili Bastra. Pak Sugeng, Desundi. Woi, mohon aplausnya buat Pak Sugeng. Di sini nama di sana. Di sini, oke. Campur lo truk. Sugeng dalu. Tambah si Pak. Nyuwun pangapunten dalem badhe maos geguritan menika puisi dalam bahasa Jawa. Judulnya Pepeling Kanggo Caleg. Pepeling itu apa? Pengingat untuk para caleg. Tetapi ini dalam bahasa Jawa. Saya sudah lama tidak membaca. Orang yang bisa membaca isi hatinya, apabila orang yang bisa membaca kekuatannya, ini raja. Makanya disebut Bathara Kala. Kala itu dalam konteks gambar saya itu artinya waktu. Ya, waktu. Orang yang mengerti tentang waktu. Dalam konteks Islam, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi kala. Sapa-sapa sing luput digiles karo kala, karo waktu. Maka demi masa. Orang-orang kepemimpinan Jawa itu mengikuti yang baik, mengikuti perputaran waktu, mengurai berita kondisi yang tidak menentu. Makanya Jopo itu apa ya? Montro itu Raja Kala Cakra, Sastra Bidadari, Caraka Balik dan sebagainya. Kalau saya memaknai dalam konteks budaya, Caraka Balik itu Hana Caraka dibalik. Gitu aja. Hana Caraka Data Sawala padha jayanya maga badhanga ngata bagama Nyaya Jodapa Lawasatadha Karacanaha. Nah, diwali. Jadi kalau orang bisa memperhatikan ucapan yang dibolak-balik, oh karepe ngene kuwi, arep ngapusi omongane kuwi. Kan begitu ya, ucapan yang dibalik-balik. Ya. Tahu yang semacam itu. Dan yang bisa untuk mengalahkan, yang bisa untuk menguasai ini namanya yang kecil itu. Kresna itu dalang Kondo Buwono. Kondo itu bercerita, Buwono itu jagat. Orang yang sudah paham tentang merah putihnya dunia. Wong sing wis ngerti saking aga lembut barang-barang sing katon lan sing ora katon. Karena hatinya. Mas Agus sering yang semacam itu, ya. Mas Agus Sunyoto, ya hati-hati nanti, ya hati-hati. Kalau bertanya yang serius, ya yang serius karena hatinya bisa dibaca. Ya, Caraka Baik Satu Binati Raja Kala Cakra. Saya kira ini dulu ya. Saya melihat tadi memang saya siapkan banyak, harapan saya sudah ada dalam PowerPoint sehingga bisa untuk disebarkan termasuk makalah. Karena Bu Franskin menurut panitia akan dibuletinkan, maka sudah saya siapkan. Teman-teman yang menginginkan itu bisa minta pada panitia. Saya cukupi sampai di sini meskipun masih banyak, karena saya juga sedikit banyak muridnya beliau, Mas Agus ya. Mestinya saya tidak boleh lebih banyak dari beliau untuk berbicara, dan saya ucapkan selamat buat Mas Agus Sunyoto. Karena pada hari ini pirang dino iki pirang dino. Nah, jadi mengadakan akad nikah ya 3 hari yang lalu ya. Semoga dalam kehidupannya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja uraian Pak Rianto tentang budaya, terutama yang berkaitan dengan budaya Jawa.
paparan beliau kita seolah-olah menemukan satu asumsi bahwa Jawa itu adalah sebuah suku yang memiliki peradaban dan kebudayaan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kalau kita melihat dari aspek kacamata budaya, sebetulnya yang disebut Jawa itu tidak secara sederhana bisa kita tafsirkan ini sebuah suku di Nusantara ini. Kenapa? Karena syarat-syarat untuk menjadi sebuah suku tidak terpenuhi bagi etnis Jawa. Kalau kita menarik jauh ke belakang, Jawa ini dikenal sebagai nama tempat, Jawa Dipa. Orang-orang India menyebut orang-orang yang tinggal di lautan selatan ini zaman purba dulu dengan sebutan Kalakea. Mereka masyarakat yang di bawah lindungan Dewa Waruna. Dewa Waruna ini tinggal di tempat namanya Baruna Dipa. Keratonnya disebut dengan nama Barunai. Orang-orang Belanda nyebut dengan nama Borneo, Kalimantan. Nah, sebagai satu contoh bahwa di Jawa ini tidak ditemukan tanda-tanda etnis tertentu, itu bisa kita lihat pada fakta. Kalau kita melihat orang-orang dari Sumatera Utara, dari suku Batak, dari bentuk wajahnya, bentuk kepalanya, bentuk fisik tubuhnya, kulitnya, kita tahu ini orang Batak. Kita ke Kalimantan, ada orang Dayak, suku Banjar, kita tahu bentuk fisiknya, nggak tahu, oh ini pasti orang Dayak. Di Maluku, Irian, identitas suku ada, tapi di Jawa tidak kita temukan keseragaman itu. Orang Jawa bisa kulitnya kuning, bisa kulitnya coklat, bisa kulitnya hitam. Rambutnya bisa keriting, bisa ikal, bisa lurus. Matanya bisa lebar, bisa sipit. Itu dari segi etnis tidak bisa ditentukan. Yang mana identitas khas suku Jawa. Yang kedua, tiap suku itu memiliki komponen-komponen yang membentuk suku, yaitu yang disebut marga. Di antara suku-suku besar di Nusantara ini, orang Jawa satu-satunya yang nggak punya marga. Suku lain ada marga itu. Kita tahu, oh Bung Rensin Thomaswa pasti orang Maluku. Kenapa? Marganya Thomaswa. Siwa Besi, Maluku. Si Tanggang, oh pasti orang Batak. Semua ada nama marga. Jawa tidak ada. Orang Jawa itu bapaknya namanya Paijo, anaknya bisa namanya Joni loh. Apalagi sekarang perubahan. Ya. Bapaknya yang namanya Suparman, anaknya namanya Marvel. Sekarang udah berubah itu ajaib. Tidak ada identitas marga itu di Jawa. Bahasa juga tidak bisa disebut mana sebetulnya bahasa Jawa yang paling benar. Orang Surakarta mengatakan pusatnya Jawa itu adalah Surakarta. Jogja juga sama, tidak, yang pusat Jawa itu Jogja. Bahasanya beda satu dengan yang lain. Karena kalau kita membaca budaya Jawa, orang Surakarta menyebut wilayah Surakarta
dengan sebutan negarigung, negara agung, negara besar. Wilayah ya, di luar, agak keluar jauh dari Surakarta seperti wilayah Jombang, Mojokerto, Surabaya, itu sudah disebut daerah Monconegoro, mancanegara, luar negeri katanya. Dianggap sudah bukan orang Jawa. Dan kalau Anda membaca penelitian Clifford Geertz, dia meneliti di Mojokudo itu kota Pari. Dia juga mengatakan di utara Pari, wilayah Jombang, itu sudah bukan penduduk Jawa. Jadi dari bahasa pun dan dari batasan kultural ada perbedaan. Bahasanya orang Surabaya beda dengan orang daerah Mataraman. Kapan ini sempat terjadi di JTV polemik ya, sekitar program penayangan berita pojok kampung. Orang-orang dari daerah Madiun, Ngawi, Kediri marah-marah. Ini bahasa yang rusak bahasa Jawa. Orang Surabaya ganti marah, loh itu bahasa kita. Bahasa kita seperti itu. Tidak ada bahasa Luku, bahasa Kromo Inggil, nggak ada di wilayah sini. Orang yang ngomong satu bahasa. Kenapa? Karena wilayah yang dulu pernah menjadi pusat kerajaan Singosari dan Mojopahit itu punya kultur sendiri. Mereka punya kultur sendiri. Tidak bisa disamakan dengan daerah Mentawai. Karena itu bahasanya juga lain. Nah, ketika bahasa Jawa itu distandarkan seperti Surakarta. Saya beberapa kali penelitian tentang pengajaran bahasa daerah di Surabaya, Mojokerto, dan Jombang. Siswa-siswa SD itu jarang yang dapat nilai 5. Di bawah 5. Kenapa? Mereka nggak paham bahasa yang distandarkan. Standarnya pelajaran bahasa Jawa kan Surakarta. Mereka lain. Menyebut kata-kata layang, itu menurut bahasa Surakarta surat artinya. Anak-anak sini mengatakan enggak, layangan. Layang-layang. Kata-kata kue itu kamu. Anak-anak sini mengatakan kue itu makanan. Jajan. Dianggap kue. Gak ngerti anak. Banyak istilah-istilah nggak dipahami. Apalagi kemudian disuruh nulis huruf Jawa. Anak kelas 5, kelas 6 suruh nulis huruf Jawa, nggak bisa mereka. Akhirnya jatuh. Jadi kalau kita melihat dari strukturnya, Jawa itu hanya merupakan satu tempat. Kemudian didatangi etnis dari berbagai wilayah. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Malaysia. Mereka secara berangsur-angsur pindah ke Jawa. Karena itu dalam penggalian di Wajak Tulungagung itu disebutkan Homo wajakinensis, salah satu penghuni tertua Pulau Jawa. Itu ternyata bentuk tengkoraknya seperti orang Papua. Berarti penduduk Jawa dulu yang paling kuno tinggal di sini. Kulitnya hitam-hitam, rambutnya keriting. Kemudian didatangi orang dari pulau-pulau lain. Akhirnya terbentuklah komunitas-komunitas di situ yang saling berbeda satu sama lain. Di Pulau Jawa ini banyak sekali. Punya varian-varian. Dari mana ini? Haji Soko namanya. Orang dari India, bukan penduduk Jawa. Di Sunda sana
Oh, ada kerajaan Salakanegara. Rajanya Dewa Warman. Tahun 120 Masehi. Dari mana? Ternyata dari Palawa, India juga pendatang. Bahkan sampai masuknya Islam, kerajaan Islam pertama di Jawa, sultannya orang dari Palembang, Raden Patah itu. Bahkan kalau kita menyusuri sepanjang Pantura, kehadiran pendatang-pendatang. Makam keramat itu, oh orang ini dari Campa. Campa itu mana? Kamboja. Oh orang ini dari Paseh. Dari luar semua. Jadi Jawa ini sebetulnya dikatakan nama pulau saja. Karena penduduknya itu macam-macam dari berbagai wilayah. Karena itu cita rasa di Jawa itu juga akhirnya menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Paling nggak ada perbedaan. Hukum adat nggak punya di Jawa, nggak ada. Ninik mama, ketua adat nggak ada di sini, adat istiadat itu. Padahal suku-suku besar punya adat itu, ini nggak ada. Kan itu seorang teman di Jogja sempat ngomong, orang Jawa itu tidak punya adat. Itu teman-teman tersinggung. Tapi faktanya iya memang nggak ada adat istiadat. Yang dimiliki orang Jawa itu hanya satu, ya, karena mereka semua pendatang. Tata pergaulan yang disebut dengan nama Toto Kromo, tata krama. Dan itu tidak bersifat kesukuan. Itu aturan hidup yang dipegang orang Jawa adalah tata hidup pergaulan. Kita ambil contoh misalnya ada seorang Jawa, dia ngaku saya orang Jawa, bapak saya orang Jawa, nenek saya orang Jawa, leluhur saya orang Jawa asli. Tapi dia hidup tidak mengikuti Toto Kromo. Pasti dia disingkirkan oleh masyarakat Jawa, gak diterima orang. Ora Jawa, artinya ora Jawa itu bisa berarti gila, bisa berarti ya tidak mengetahui budaya, tidak berada. Tapi sekalipun orang ini etnisnya dari Cina, pindahan dari Taiwan ya, baru datang ke sini. Tapi dia mempelajari Toto Kromo, hidup menurut tata krama. Cina ini bisa dianggap oleh masyarakat Jawa sebagai bagian dari mereka. Orang Arab, itu sekalipun mereka datang orang asing, tapi hidup berdasarkan Toto Kromo, ya mereka dianggap orang Jawa. Jadi tidak ada kesukuan. Jadi Jawa ini satu tempat di mana masyarakat yang datang dari berbagai macam tempat sifatnya terbuka, sangat-sangat terbuka. Karena itu kalau sekarang ada proses globalisasi, Jawa itu yang paling kena dulu. Sebetulnya sudah lama proses itu terjadi. Kalau kita balik ke masa lampau, ketika pengaruh India itu datang ke Nusantara, dia masuk ke Jawa. Itu kelihatan sekali bagaimana pengaruh Indo-Arya itu mempengaruhi kosakata bahasa Jawa. Jadi misalnya di dalam bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, itu banyak pengambilan-pengambilan dari bahasa Sanskerta. Jadi misalnya bahasa Jawa kuno untuk menyebut api itu ada dua. Yang satu api, yang satu lagi agni. Geni. Yang api itu asli Jawa kuno, dan juga di berbagai tempat di Nusantara juga menyebut dengan nama api. Tapi kata-kata agni atau geni itu diambil dari bahasa Sanskerta. Sanskerta ini kalau kita tarik, ini bahasa apa? Ini bahasa Indo-Eropa. Bahasa Latin igni, Inggrisnya ignite. Pengambil alien dari situ. Anak laki-laki, pengambilan bahasa Jawa diambil dari Sanskerta.
Sunu. Bener Pak Rianto? Anak laki-laki itu Sunu. Bahasa Eropanya? San. Mataram itu bentuk jamak dari ibu. Diambil dari Sanskerta, bentuk jamaknya Mataram. Bentuk tunggalnya Matar. Apa? Kita tinggal narik aja. Oh, Eropanya mother, muter, tinggal sana. Saudara berata. Oh, dia ambil dari Sanskerta, berata. Tinggal narik. Kalau Eropanya apa ini? Saudara laki-laki. Berada. Jadi udah lama masuk ke sini itu bahasa Eropa itu lewat Sanskerta kemudian masuk kosakata bahasa Jawa kuno. Kalau tradisi-tradisi sana juga sama. Indo-Aryan itu sudah masuk lama pengaruhnya di situ. Karena itu orang Jawa ini kalau belajar bahasa Eropa lebih gampang daripada suku lain. Bahkan kefasihan lidahnya juga lebih fasih dibanding suku lain. Kenapa? Sejak lama ada pengaruh dari luar masuk di sini. Jadi yang sangat terbuka. Jadi kalau kita mau ngomong Bhinneka Tunggal Ika itu contohnya gimana? Ya yang sudah real ya di Jawa ini Bhinneka Tunggal Ika ini betul. Nah, ada perbedaan. Ada perbedaan tapi itu satu aja. Orang Surabaya sekalipun oleh orang-orang di Jawa Tengah dianggap ini seolah-olah bukan orang Jawa, tapi mereka tetap menganggap mereka bagian Jawa. Budayanya budaya Jawa. Tidak ada penyeragaman itu. Nah ini yang membedakan dengan suku lain di Jawa itu. Jadi memang ya suku terbuka, paling terbuka. Karena itu banyak orang yang khawatir, apakah dengan adanya globalisasi ini orang Jawa tidak habis nanti? Kenapa? Karena kita sudah bisa melihat dengan suasana terbuka ini orang Jawa. Sebelum terjadi gerakan reformasi, ya, misalnya satu contoh di kampung saya di daerah Sabtorenggo, Bugis ya, kampung Bugis. Itu anak-anak yang lahir itu masih namanya, ada namanya Joko, ada namanya Raharjo, Wilujeng, Sumitro gitu. Setelah reformasi itu anak itu namanya ada namanya Farel, ada yang namanya Seilah. Tidak ada anak nama Jawa itu. Padahal kampung, namanya udah berubah semua. Nama dirubah. Bahkan anak-anak muda sekarang itu di kampung sebelah sana, rambutnya dicat merah. Seolah-olah mereka bangga kalau jadi bule. Ada lagi yang niru Bob Marley, rambutnya di kepang kecil-kecil. Mereka seolah-olah ya tidak yakin diri sebagai orang Jawa. Ya. Ini kelihatan sekali. Jadi dalam apa cita rasa pun mereka sudah ada perubahan yang sangat-sangat sangat keras dan sangat kuat sekali. Jadi kalau mereka nonton televisi, sinetron, artis dan aktornya itu wajah-wajah Jawa, wajah-wajah Sunda, nggak mau nonton mereka. Yang laris itu harus wajah Hindu. Jadi mereka perubahan itu sangat cepat sekali. Makan di warung itu gak gengsi kok. Tapi kalau di Kentucky Fried Chicken, di McDonald, mereka lebih gengsi merasa di situ. Anak-anak remaja suruh belanja ke pasar, mereka nggak bakal mau. Belanjanya mesti ke
Plaza, Gemok, Atos dan seterusnya. Mereka merasa rendah kalau beli di warung. Nama-nama itu makan di warung, gengsi, kafe, gaul. Jadi semua udah berubah total. Seolah-olah yang lokal itu inferior, yang dari luar itu superior. Karena itu ketika saya juga diminta ngajar di Unibro ini, saya juga tanya, Pak, saya sempat pada salah seorang dosen dulu tanya, kenapa Bastra ini kok asing semua? Jurusan Inggris, Jepang, Perancis, Cina, ada Arab. Sastra Indonesia kok nggak ada? Jawabnya, loh, kalau kita buka sastra Indonesia yang sekolah siapa, Pak? Kenapa? Ya mereka sudah tahu, masyarakat kita itu semuanya lagi gandrung sesuatu yang asing, lokal nggak mau. Apalagi nanti di pasar ini misalnya buka sastra Jawa gitu, malah nggak laku, takut. Padahal sebetulnya belum tentu juga. Tapi gejolak, ya ini saya lihat luput dari perhatian kita. Jadi seolah-olah lokal itu rendah, yang dari luar itu, wah, itu udah menjangkiti generasi muda kita. Saya pakai baju ini ya tadi, diprotes sama anak saya, dianggap mau main ketoprak. Ya. Padahal kan kainnya juga sama, hanya motifnya aja begini. Dia anggap gak pantas ini pakai pakaian begini nih. Kenapa? Ya anak muda sudah berubah wacananya, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan lokal mereka rendahkan betul sudah. Begitu juga ya penilaian terhadap lembaga-lembaga pendidikan juga sama. Mereka selalu menganggap lulusan luar negeri lebih tinggi daripada lulusan lokal. Jadi ada semacam apa ya, sebuah kayak pengaruh penyakit, saya katakan ini Jackson mania, kayak Michael Jackson. Michael Jackson itu dia merasa inferior kalau jadi negro. Karena itu dia dibentuk sedemikian rupa sampai kulitnya putih ya. Nggak tahu dibeset atau diapa sampai putih ya. Bentuknya, hidungnya ya, dia nggak mau hidung negro. Rambutnya juga supaya jangan keriting kayak negro. Itu melanda generasi muda kita sekarang ini. Kita betul-betul kehilangan identitas. Nah ini kalau kita tidak menangani masalah ini serius, ya mungkin identitas kejawaan ini habis, hilang nanti. Sementara suku lain masih ada di Jawa, tidak hilang. Kenapa? Perubahannya begitu cepat. Gaya hidup menjadi seolah-olah sesuatu yang mereka butuhkan. Saya kira sebagai pengantar ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon nanti kalau dilanjutannya jawab, saya mohon Pak Riyato juga bisa membantu di sini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membuka wacana kita tentang budaya ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesinya dialog budaya. Jadi dipersilahkan kalau rekan-rekan seniman, teman-teman akademisi, semua teman-teman mahasiswa dan semua hadirin, kalau ada yang hendak ditanyakan, monggo silakan, kita beri kesempatan. Oke. Saya mantan mahasiswanya Pak Wido, saya kartunis yang juga pemusik.
Saya cuma mau menanyakan pendapat Bapak pembicara berdua tentang apa yang sempat jadi pembahasan masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Konon tempat kita sedang jadi ajang pertarungan dua kekuatan budaya Barat dan Timur Tengah, dan kita hanya jadi korban. Ada yang terpengaruh di Barat, ada yang terpengaruh di Timur Tengah, dan tidak banyak yang mampu bertahan sebagai diri sendiri. Tidak seperti apa yang pernah dikatakan para peneliti budaya Jawa, bahwa manusia Jawa itu adalah masyarakat yang tidak pernah menolak budaya asing untuk masuk, tapi mengunyahnya, menikmatinya, dan mengeluarkannya dalam bentuk lain. Nah, jadi nun sewu, kalau kita bicara tentang sinetron gitu, terus ada tokoh yang nun sewu berkostum seperti Pak Joko, Pak Agus, maaf. Nah, orang pasti berani menebak itu peran antagonis. Kalau nggak bajingan, penjahat, dukun, dan yang bisa mengalahkannya pasti berpakaian. Nah itu tadi. Kita nggak bisa percaya pada diri sendiri bahwa tampilan budaya kita ada nilai baik di situ, bahwa ada tampilan dari budaya lain yang pasti lebih baik. Yang sementara ini baru saja kita bahas hanya budaya-budaya Eropa saja yang bisa mengangkat gengsi kita. Kita lupa bahwa ada budaya lain yang bukan budaya Eropa yang konon sekarang sedang digalakkan dan sepertinya malah jauh lebih mantap serangannya. Saya cuma ingin mendengar mungkin pendapat dari bapak-bapak pembicara. Terima kasih. Jadi kalau kita mengamati sebetulnya akibat pengaruh Barat yang masuk dengan dengan kita sebut dengan isu globalisasi ya, masuk, itu ada semacam hegemoni dari Barat, gitu, seolah-olah mereka itu merasa superior dan seterusnya. Nah, kemudian kelompok-kelompok dari kampus itu banyak yang mulai sadar bahwa kita sekarang ini terlalu Barat sentris. Kita harus mulai melakukan penolakan, melakukan resistensi terhadap pengaruh Barat. Tetapi karena mereka orang kampus, mereka tidak tahu juga budaya saya itu apa, identitas saya itu apa. Mereka nggak ngerti. Lalu mulai terjadilah di situ, ini menurut pengamatan saya setelah mengamati gejolak-gejolak yang terjadi belakangan ini, mereka tidak tahu budaya, tapi mereka melakukan resistensi terhadap pengaruh Barat. Lalu tanpa sadar mereka apa? Karena tidak tahu budayanya sendiri, mereka berusaha menjadi orang Arab. Semuanya dijadikan seolah-olah Arab yang benar. Kenapa? Karena nggak tahu identitas budaya. Jadi mereka jadi Arab kemudian. Seluruhnya di sana. Cara berpikirnya ke sana. Jadi mereka kalau sudah tidak seperti ini, identitas budaya Arab, nggak benar. Apanya? Budaya Arab itu dimasukkan tapi dengan wacana agama, seolah-olah bahwa yang tidak Arab itu salah. Misalnya rokok, haram rokok itu. Tapi saya tanya, bagaimana dengan